Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Cahyawan Nugroho, SDMAK. Kebetulan saya adalah seorang dosen di Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raja Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai PDD UKT-PT berkaitan dengan pengajaran yang saya ampuh, yaitu mata kuliah di bidang akuntansi, yaitu mata kuliah analisa laporan keuangan. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan atau saya paparkan mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan. Merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester 5. Namun mata kuliah ini mensyaratkan bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus sudah lulus dan menempuh mata kuliah akuntansi dasar, baik pengantar 1, pengantar 2 maupun akuntansi keuangan baik menengah atau lanjut. Karena mata kuliah ini akan lebih spesifik membahas mengenai analisa-analisa yang digunakan di dalam menganalisis sebuah laporan keuangan entitas, baik itu organisasi ataupun perusahaan, sehingga dibutuhkan sebuah pemahaman atau keahlian mengenai keuangan di dalam membaca laporan keuangan. Tentunya hal ini sudah diprasyaratkan di dalam atau diajarkan di dalam pengantar akuntansi 1, 2, juga di mata kuliah keuangan, akuntansi keuangan menengah maupun lanjut. Mata kuliah ini akan ditempuh oleh mahasiswa selama 14 kali pertemuan. Satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan untuk UAS atau ujian akhir semester. Mata kuliah ini berkaitan terhadap spesifikasi di dalam analisis laporan keuangan, di mana nanti diharapkan di dalam pembelajaran ini capaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu mahasiswa mampu untuk memahami baik teori, konsep dan ruang lingkup dari laporan keuangan. Kemudian juga diharapkan mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan analisa laporan tersebut dalam pengelolaan, dalam pengoperasian serta pengawasan aktivitas pada analisa laporan keuangan di dalam sebuah institusi yang berguna di dalam pengambilan keputusan untuk manajemen. Selanjutnya pembelajaran yang dicapai juga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan teknik-teknik analisa dari laporan keuangan yang digunakan. Itu tadi merupakan capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Pada materi analisa laporan keuangan ada beberapa materi-materi yang akan dibahas ataupun diberikan kepada mahasiswa berupa konsep dan ruang lingkup dari laporan keuangan. Ini lebih spesifik bagaimana nanti mahasiswa mengerti tentang pengertian dari karakteristik dan keterbatasan laporan keuangan. Kemudian jenis-jenis dan laporan keuangan, di mana laporan keuangan berupa neraca, laporan
materi mengenai pengertian dan bentuk-bentuk dari teknik analisa laporan keuangan. Jadi di sini akan dibahas metode analisa, teknik analisa yang digunakan di dalam laporan keuangan. Selanjutnya materi mengenai analisis rasio keuangan. Di dalam analisis rasio keuangan ini ada beberapa nanti akan dipelajari oleh mahasiswa mengenai pengertian rasio keuangan, bentuk dari rasio keuangan yang nanti akan dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian mengenai identifikasi dalam menghitung rasio likuiditas. Jadi lebih spesifik nanti mahasiswa juga akan diberikan materi bagaimana rasio likuiditas ini memiliki tujuan. Jadi pengukuran serta manfaatnya dari rasio likuiditas yang dihitung yang diberikan materi yang kepada mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi rasio solvabilitas. Jadi di sini mahasiswa akan diperkenal mengenai tujuan dari penghitungan rasio solvabilitas, pengukuran serta manfaat dari rasio solvabilitas yang dihitung terhadap implementasi dari sebuah analisa di dalam laporan keuangan. Selanjutnya materi mengenai rasio aktivitas, rasio profitabilitas, ya, rasio profit margin plus profit margin di sini, serta juga rasio mengenai sumber penggunaan modal kerja, dan juga nanti ada analisis mengenai perkreditan, mengenai analisis titik impas, jadi breaking point, dan analisis laba kotor. Dan yang terakhir di dalam pertemuan 13 dan 14 akan membahas mengenai keseluruhan dari analisis yang laporan keuangan yang sudah dipelajari mahasiswa dan diberikan materi kepada mahasiswa. Sehingga pada 14 kali pertemuan tersebut, setelah pertemuan ke-7 nanti ada satu pertemuan di mana nanti akan dibahas reviewnya mengenai pertemuan 1 dan sampai pertemuan 7 untuk menghadapi UTS kepada mahasiswa. Selanjutnya pertemuan 8 sampai pertemuan 14 ada satu sesi di mana nanti akan dibahas mengenai review terhadap materi-materi di dalam pertemuan 8 sampai 14 tersebut untuk persiapan atau mahasiswa di dalam menghadapi ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan itu yaitu DIA, delivery, interaksi, dan assessment. Jadi di mana di dalam metode delivery dosen memberikan mata kuliahnya di dalam kelas berupa nanti bentuknya PPT ataupun nanti di dalam media Zoom. Itu bertemu dan berinteraksi terhadap mahasiswa, memberikan kuliah secara langsung, memberikan materi kepada mahasiswa. Untuk interaksinya mahasiswa melalui ceramah, melalui diskusi, yaitu diskusi kelompok, dan serta nanti diberikan ruang bagi mahasiswa untuk mempresentasikan mengenai topik-topik yang diberikan atau topik-topik yang dibahas. Dan topik ini merupakan topik-topik yang inline di dalam best practice yang di dalam dunia kerja nyata. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih peka terhadap isu-isu atau problem-problem dari masalah-masalah terkini yang ada di dalam dunia kerja tentunya. Terus untuk
assessment di dalam perkebunan ini tentunya dari hasil akhir nanti akan dihitung presentasinya. Jadi 10% adalah dari tingkat kehadiran, kemudian 10% dari penugasan atau assignment pada yang diberikan, baik penugasan pribadi maupun penugasan kelompok. 30% adalah keaktifan di dalam kelas, baik itu nanti di dalam mahasiswa bisa memberikan saran, bisa menyanggah, bisa memberikan masukan ataupun memberikan pendapat yang tentunya ini akan memperkaya mahasiswa di dalam diskusi tersebut. Kemudian 25% adalah ujian masing-masing UTS dan 25% ujian akhir semester. Hal ini dimaksudkan agar semua dari komponen penilaian ini sebisa mungkin lebih objektif di dalam pembelajaran dan hasil akhir bagi mahasiswa. Selanjutnya di dalam perkuliahan nanti kita bisa lihat di dalam cuplikan video ketika saya sedang memberikan mata kuliah. Mari kita lihat cuplikan video. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita sudah masuk pertemuan kelima ya. Kemarin kita pertemuan keempat sudah membahas mengenai analisa ya, jadi analisa laporan keuangan dalam pertemuan. Ada banyak di situ, ada analisa atas kas rasio, ada rasio profitabilitas, ada rasio probabilitas. Malam ini ya, pertemuan ini kita akan masuk ke pertemuan 5. Jadi pertemuan 5 ini kita akan khususkan. Kalau kemarin kita sudah membicarakan atau membahas beberapa rasio, tapi pertemuan ini kita akan mengkhususkan mengenai rasio likuiditas. Sebelum saya lanjutkan, menurut saudara-saudara, kira-kira likuiditas itu apa? Likuiditas ada yang boleh sekarang? Ya, Mas Ewas. Masuk banyak siapa? Likuiditas itu kan cair, jadi ya, ya. Dalam hal ini, kalau kita misalnya bicara rasio likuiditas berarti yang gampang nanti ya, yang gampang untuk bicarakan gitu ya. Iya. Oke? Mas tadi apa? Ya. Namanya Mas apa? Sofian. Ya. Ada pendapat lain? Liquid ya. Kalau liquid, kalau nanti secara terminologi berarti kayak cair. Jadi ya di sini kalau kita bicara likuiditas berarti hal yang paling mudah untuk dicairkan. Dalam hal ini laporan keuangan adalah dibentukkan untuk dijadikan uang. Jadi kalau Anda bicara di laporan keuangan ada tuh dinilainya ya, mulai dari aset-aset lancar, ya tidak lancar, dan segalanya ya ada di laporan keuangan. Nah nanti tujuan, jadi dari pertemuan ini mudah-mudahan ya mahasiswa mengerti tentang rasio likuiditas yang pertama, yang kedua mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari rasio likuiditas, dan yang terakhir adalah jenis-jenis rasio likuiditas bisa dipahami oleh mahasiswa. Oke, jadi secara terminologi adalah rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya dan segera jatuh tempo. Jadi yang paling liquid saja. Jadi Anda nanti akan lihat di dalam neraca ada kas, jalan kas di bank, persediaan, dan macam-macam. Nah rasio, apa ada rasio? Kalau kita bicara rasio, rasio apa? Perbandingan. Silahkan Pak Jawa. Dari wakaf, Ya. dari akuntansi, rasio itu perbandingan. Perbandingan ya. Oke. Ada pendapat lain? Rasio perbandingan. Betul? Ya, rasio itu perbandingan. Berarti kalau kita bicara perbandingan, tentu ada hal yang akan kita bandingkan ya. Berarti ada yang akan kita bandingkan antara satu dengan yang lain, yang misalnya dua
atau 3 kali. Ya. Jadi rasio likuiditas berarti kita akan membandingkan ya bagaimana perusahaan itu dianggap likuid, ya dianggap likuid dengan menghitung rasio likuiditas. Nah ini tujuan nanti rasio likuiditas nanti Anda bisa baca di teorinya. Ada yang dinamakan current ratio ya, current ratio. Ini current ratio. Anda lihat, jadi adalah rasio yang membandingkan antara ekuivalensi yang dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek perusahaan yang bersangkutan. Jadi tadi kalau kita bicara perbandingan, berarti yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan, tadi ya rasio itu kan perbandingannya. Apa yang dibandingkan di situ? Ekuivalensi. Dibandingkan dengan utang jangka pendek ya, atau utang ajar ya. Nah, ini akan kita lihat. Jadi nanti ada. Nah, Anda akan lihat di sini, ya ada di situ keterangan ekuivalensi, as, efek, total ekuivalensi. Terus ada pun utang dagang, utang rasio, utang bank. Nah, itu ada ekuivalensi. Ya, jadi kalau kita tadi current ratio berarti kita akan membandingkan ekuivalensi ya. Ekuivalensi dengan, nah, oke, jadi ada di situ ya. Berarti 140.000 dibagi 60.000 akan ketemu rasionya berapa? 2. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Ya, yang mau mencoba? Rasio ini mengandung makna bahwa ketika perusahaan sudah jatuh tempo dalam utang-utang jangka pendeknya, perusahaan masih mampu untuk membayar itu hingga 2,3 kali. Jadi kalau kategori ini bisa dikatakan kalau di pendapatnya banyak apa ya ahli, ada yang mengatakan bahwa rasio itu yang bagus itu 2, ada yang lebih. Tetapi minimal bagi perusahaan, ya bagi perusahaan ketika kita bicara rasio, untuk rasio current rasio, paling tidak rasionya adalah 1, yang atau 100. Kenapa? Karena ketika utang-utang jangka pendeknya jatuh tempo, maka ketika rasionya 1 berarti akan tertutup. Ya, jadi semakin kalau kita bicara rasio current rasio ini semakin juga, jadi ketemunya adalah 1,3 ya. Ya, jadi di situ apa maknanya bahwa ketika mengeluarkan itu, jadi di luar persediaan, karena ada orang menganggap bahwa persediaan itu harus perlu waktu untuk dijadikan uang. Jadi perlu waktu. Jadi ada, kalau di sini adalah terminologinya, rasio antara ekuivalensi dikurangi dengan persediaan dengan utang pancar perusahaan. Jadi beda dengan apa rasio tadi. Ini kita keluarkan persediaannya. Jadi benar-benar ya persediaan dikurangi. Jadi itu akan apa? Anda akan punya angka 1,3. Ada juga nanti cash ratio ya. Cash ratio itu yang benar-benar yang kas sebagai kasnya, kas perusahaan. Tadi ada di sana di neraca tadi kas dan efek dibagi utang lancar. Jadi 0,67. Nanti ada lihat di neracanya. Ya. Nah, nanti di sini ada efek ya. Efek 30
rasio-rasio yang akan kita, maksudnya yang dipelajari di dalam rasio likuiditas. Jadi intinya bahwa materi ini akan membawa Anda pada bagaimana Anda menganalisa sebuah laporan keuangan ketika Anda akan melihat apakah ini perusahaan bagus atau tidak. Juga nanti akan bisa melihat bahwa sebuah kinerja manajemen juga akan bisa dinilai. Ya, kinerja manajemen nanti kan bisa dilihat dari kinerja finansialnya, juga kinerja di dalam produksinya. Jadi macam-macam yang bisa lihat. Namun di sini yang tentunya lebih kita tekankan pada kinerja keuangan. Ya. Jadi intinya begitu. Jadi materi ini akan memberikan manfaat pada kita nanti. Misalnya kita akan berinvestasi ataupun kita akan masuk di dalam sebuah company, Anda pun akan bisa melihat profil perusahaan. Misalnya memang dia perusahaan yang bisa mempublikasikan laporan keuangan, Anda pun akan bisa melihat data gitu. Dan tentunya juga ini bermanfaat nanti pada Anda. Misalnya Anda punya usaha, nanti Anda berkaitan dengan cash flow Anda. Misalnya apakah perusahaannya termasuk perusahaan yang ini, misalnya suatu saat apa akan terjadi, misalnya ditagih utang dalam jangka pendek itu ya, dengan menghitung rasio ini tentu Anda akan bisa antisipasi di dalam keuangan Anda. Oke. Saya kira materi ini mengenai likuiditas cukup ya. Jadi dari paparan tadi kira-kira ada pertanyaan tidak buat saudara-saudara mengenai materi ini? Ada? Kalau ada jam kan bisa sharing misalnya pengalaman Anda di dalam mungkin yang sudah bekerja atau mungkin akan membuka usaha. Misalnya ada yang membuka usaha sangat berguna sekali Anda pelajari. Nanti juga Anda kan akan menyusun laporan keuangan juga misalnya usaha walaupun utama misalnya hanya jasa misalnya jasa pangkat rambut, jasa jahit, atau Anda berjualan misalnya pisang goreng misalnya ya, dengan banyak jasa gitu. Nanti ketika Anda menyusun laporan keuangan, tentunya ada pos-pos di mana Anda akan laporkan itu. Nah ini adalah fungsinya bagi saudara-saudara mengetahui ini. Ya, jadi cukup bermanfaat di dalam nanti Anda usaha ataupun di dalam Anda berinvestasi mungkin ya, kalau Anda punya kelebihan dana untuk berinvestasi. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup dipahami? Ya. Silakan. Perbedaan cash ratio sama quick ratio itu apa sih, Pak? Kalau cash ratio kita hanya menghitung bahwa itu kita yang benar-benar menjadi pangkasnya ya. Jadi kalau sini kan di sana punya efek ya, efek itu ya. Karena rasio ya pertanyaannya ya. Wih, mana? Nah iya. Nah ini ya, jadi ini mengeluarkan faktor dari persediaan dikeluarkan. Kalau untuk yang cash ratio benar-benar, karena aktif lantar yang misalnya sama efek itu kan memang dia sangat tinggi sekali gitu kan. Jadi perbedaan di situ. Sehingga ketika misalnya kita punya rasio sekian 1,3 misalnya dibandingkan misalnya kita punya cash ratio kan misalnya 0,67. Karena memang kita mengeluarkan faktor persediaan di situ. Persediaan misalnya kalau kita jadikan kas mungkin butuh beberapa waktu ya untuk dijadikan kas sehingga kita bisa membayarkan pada supaya misalnya. Tetapi kalau cash ratio itu sudah dianggap paling liquid. Anda punya efek ya sudah. Misalnya punya saham atau punya obligasi, Anda bisa berikan itu secara langsung untuk membayar. Jadi bedanya begitu. Jadi memang ada nanti ada tempatnya ya, sama-sama. Itu sama-sama likuiditas, tapi kalau diurutkan ya ada urutannya gitu. Yang benar-benar cash ratio ya memang langsung kita bisa bayar. Kalau ini kan harus kita keluarkan persediaannya. Oke, ada lagi?
memberikan basic juga pada kita di dalam nanti, terutama Anda yang nanti punya minat di dalam keuangan ya, dalam mengelola keuangan. Baik ini nanti Anda punya secara pribadi di dalam misalnya Anda punya usaha atau Anda berkenan untuk menjadi wirausaha gitu. Ini hal ini penting. Kalaupun misalnya tidak, misalnya Anda punya kelebihan dana untuk berinvestasi, hal-hal fundamental kayak begini tentu akan sangat bermanfaat untuk Anda. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat tentunya. Ya, ada hal-hal yang kurang berkenan atau salah tentu datang dari saya pribadi. Kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa yang bisa memberikan atau menyampaikan kebenaran kepada saudara. Saya kira cukup ya untuk pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah video singkat mengenai metode pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisa laporan keuangan. Mudah-mudahan dengan metode pembelajaran yang telah ada di dalam video tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana pembelajaran yang saya lakukan di dalam mengampu mata kuliah analisa laporan keuangan, di dalam berinteraksi, di dalam memberikan mata kuliah kepada mahasiswa. Dan mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Ada hal-hal yang tidak berkenan, tentunya ada kesalahan dari diri pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada hal yang baik, yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa yang memimpin saya sehingga bisa memberikan sedikit video singkat mengenai pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah analisa laporan keuangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.